Selamat malam untuk kita sekalian. Selamat malam. Nah, jawab begitu. Kalian dia atau kalian aku? Para imam Tuhan yang saya kasih, para suster yang terkasih, adik Bruder Apollo, kakak Ferdi, Yus, dan adik-adik yang lain yang saya kasihi, para menantu, cucu dan cece yang terkasih, keluarga besar Rai Oan, Baki Sore, dan Labui yang saya banggakan, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang dikasih oleh Sang Kristus yang telah bangkit cahaya. 40 hari yang lalu di rumah ini penuh dengan duka cita, tangisan, dan air mata, sampai saya sendiri juga menangis waktu itu. Khotbah berapi-api, tiba-tiba menangis. Semua keluarga besar waktu itu sedih karena kehilangan orang yang kami kasihi, yaitu Mama, Oma, dan Tante Oliver Rafu. Tapi pada hari ini saya lihat semuanya cerah dan ceria, karena duka cita itu sudah sirna. Kita memasuki sukacita, karena kita semua orang beriman yang percaya bahwa sesudah kematian di atas muka bumi ini dipastikan untuk orang beriman mengalami kehidupan kekal, yaitu masuk dalam surga. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau tadi Anda semua mendengar baik-baik tentang kedua bacaan tadi, baik bacaan pertama yang diambil dari 1 Timotius bab 6 ayat 17 sampai 19, hanya 3 ayat. Lalu Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Ada satu kata yang sering muncul di dalam dua bacaan ini, yaitu memberi. Kata ini selalu muncul baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil. Maka renungan saya ini saya simpulkan dari dua bacaan itu dan mengatakan pernyataan ini: suka memberi sepanjang hidup, mati otomatis masuk surga. Suka kikir sepanjang hidup, mati otomatis masuk neraka. Ini bahasa bahaya. Konaba Bafuan tahu aten larang. Jadi saya ulangi, suka memberi sepanjang hidup, mati otomatis masuk surga. Suka kikir sepanjang hidup, mati otomatis masuk neraka. Ini hilin rena. Tamal le angka tamah neraka. Aku saya pasti nak kami tamah neraka. Ada yang tamal le dosa neraka. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman membuktikan, fakta memastikan bahwa memberi itu sangat sulit dan susah. Tetapi menerima itu sangat gampang dan mudah. Contoh, kamu kumpul uang untuk pembangunan gereja Prokenela. Pastor Proki kepala sakit. Ya kan? Karena memberi itu setengah mati. Nah, atau saya bisa itu bapak saya sendiri. Memberi itu menyusahkan hati, tetapi menerima itu menggembirakan. Coba kamu beri, itu setengah mati, tapi terima ini, aduh, hati berbunga-bunga, bahkan meloncat-loncat karena terima tuh.
Tetapi harus dicatat Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan menerima terus-menerus orang tidak akan pernah kaya, dan dengan memberi terus-menerus orang tidak akan pernah miskin. Ini harus dicatat. Karena itu jangan takut memberi, karena tidak akan pernah jatuh miskin. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena orang menganggap bahwa menerima itu pasti berkelimpahan atau berkekayaan, tetapi memberi itu pasti berkekurangan atau memiskinkan. Ini fakta membuktikan, pengalaman menunjukkan. Apakah benar bahwa menerima itu tambah kaya dan memberi itu tambah miskin? Untuk menjawab pertanyaan yang maha sulit ini, mari kita simak bacaan pertama dan bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada peringatan 40 hari meninggalnya Mama, Oma, dan Tante Oliver Raffo. Dalam bacaan pertama, Santo Paulus mengatakan kepada Timotius begini: suka memberi itu mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya itulah masuk surga. Jadi ini Santo Paulus mengatakan kepada Timotius. Jadi dengan memberi sepanjang hidup, otomatis masuk surga. Hidup yang sebenarnya itu adalah surga. Dan di sini jelas dan teranglah bahwa anggapan orang menerima itu membuat orang kaya dan memberi itu membuat orang miskin ternyata keliru besar dan sangat salah. Dan marilah kita simak lebih lanjut dari pendapat Tuhan Yesus yang dikisahkan dalam bacaan Injil tentang memberi yang dibacakan oleh Pater Tarsi tadi. Dalam Injil tadi, Tuhan Yesus secara konkret menjelaskan tentang dua hal: suka memberi dan ganjarannya, dan sekaligus sukar kikir dan siksaannya. Menurut Tuhan Yesus ada 4 macam suka memberi. Pertama, memberi makan dan minum. Memberi makan dan minum itu berkaitan erat dengan apa yang dinamakan pangan. Itu makan minum, pangan. Lalu yang kedua, memberi pakaian. Itu berhubungan dengan apa yang dinamakan sandang. Itu istilah pemerintah kan, pangan, sandang, papan. Nanti ada papannya di sini, tapi bukan papan tulis. Memberi tumpangan atau rumah bersinggungan erat dengan papan, rumah. Dan yang keempat, memberi perhatian kepada yang sakit dan dalam penjara. Itu berhadapan langsung dengan hidup sosial kemasyarakatan. Itu mengunjungi orang sakit dan orang di dalam penjara. Keempat macam suka memberi yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus dan berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok, kebutuhan utama dan kebutuhan primer manusia itu ialah tidak makan dan tidak minum, mati. Itu jelas. Kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Yang kedua, tidak berpakaian kecuali gila. Kalau orang normal tiba-tiba dia jalan kosong, itu sangat memalukan. Ya. Lalu yang ketiga, tidak ada rumah. Itu orang tidak anggap kita, tidak ada harga diri. Orang bilang, itu rumah. Tidak. Lalu yang keempat,
tidak bersosialisasi diri dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, orang tidak harga dia. Umpamanya begini, ada kematian di sini, dia pun pintu tutup sepanjang hidup. Sampai di dia orang tidak pilih. Saya mau pergi orang model begitu. Karena di kita dia tidak muncul. Tidak ada arti. Berdasarkan apa yang dipastikan Tuhan Yesus ini, saya berani mengatakan, tadi saya sudah sebut, berdasarkan apa yang Tuhan Yesus katakan ini, berani saya katakan, suka memberi sepanjang hidup, mati otomatis masuk surga. Suka kikir sepanjang hidup, mati otomatis masuk neraka. Saya pastikan itu karena Yesus dan Santo Paulus sudah mengatakan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memberi yang benar dan tepat itu selama orang masih hidup, bukannya sudah mati. Sekarang saya kasih contoh. Kita punya orang tua masih hidup itu banyak kali anak-anak kalau sudah menikah itu banyak kali tidak perhatikan. Tapi begitu meninggal, bapak tua yang tiap hari hanya tidak pakai sandal, tapi di peti pakai sepatu. Ya, lalu makanan yang enak, daging ayam goreng semua taruh di dia pun samping. Orang mati dia memakan apa itu? Orang semati baru dia foya. Selama hidup tidak pernah. Sekarang saya kasih contoh orang Batak. Ini ada Romo Sindus di sini. Dulu saya di sana. Saya pergi pertama dekat seminar Romo Sindus di sebelah itu. Ya sekarang seminar yang baru. Kami dulu di Rama. Mereka main band. Lalu saya lihat tutupan peti. Saya tanya, Pater, ini ada apa ini? Dia bilang orang mati. Orang mati main band. Lalu dia bilang, oh pastor, di sini kalau sudah opung, artinya sutua, opung ya, sutua, itu kami sangat menghormati dia. Dan umpamanya kami 5 orang, 7 orang, satu minggu, 7 orang, hari Senin yang sulung kesemakan, hari Selasa nomor 2, hari Rabu dan seterusnya sampai terakhir, lalu kembali lagi. Dari mati kami tidak menangis, kami harus bergembira karena sudah menjadikan kami orang. Itu pun tidak. Mati baru dia foya. Bapak tua yang tidak pernah pakai jas dan dasi, dia kasih pakai jas dan dasi. Selama hidup hanya pakai kaos. Ini kita pun kurang ajar adisi. Betul Pak. Ini saya minta maaf, saya omong sudah gitu. Ini kita pun kurang ajar di sini. Orang mati baru dia foya. Dia bunuh sapi yang paling gemuk, babi yang paling gemuk. Waktu bapak tua sakit, dia kasih makan dia. Dia foya waktu orang mati. Kita usah omong ini benar ke salah. Mereka bunuh sapi yang paling gemuk, babi yang paling gemuk karena nanti bahasa itu bilang begini. Nanti emang aksa. Dia menaksa. Nanti orang bilang apa? Tapi bapak tua, mama tua selama hidup susah, orang dia tidak bilang menaksa. Nanti orang bilang apa? Mati baru dia foya. Itu hari bapak meninggal, sapi 20 ekor, babi 30 ekor, makan sampai tidak habis, daging saya busuk. Untuk apa? Itulah memberi yang salah. Memberi yang benar selama orang masih hidup, bukan sesudah mati. Itu kan buang-buang uang. Dan saya selalu katakan, khotbah pada saat orang meninggal atau peringatan seperti ini, khotbah itu untuk orang hidup supaya berubah. Yang sudah mati tidak lagi. Itu tidak lagi. Jadi ini memberi yang salah, dan banyak kali kami juga ikut-ikutan, para pastor juga ikut-ikutan. Nanti orang bilang apa? Nah kita malu ya. Orang hidup ya susah tidak malu.
Mati baru malu. Kampungmu kedon tidak jelas. Saya sangka di dua muti. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Mama, Tante dan Oma Oliver Rafu ini dalam kehidupannya sebagai seorang mama, dia memberi banyak hal untuk suami Om Yosef dan anak-anak, cucu dan cece. Dan pemberian yang luar biasa adalah dia mempersembahkan adik saya ini, Bruder Apollo SPD, untuk menjadi seorang bruder. Ini menurut saya pemberian yang sangat luhur dan sangat mulia. Dari semua pemberian Tante Oliva, saya simpulkan dalam dua pemberian. Pemberian pertama adalah air susu. Itu gizi yang tak tertandingkan dengan semua gizi yang sekarang kamu makan gratis. Tidak. Sekarang kan kena racun di mana-mana tuh. Ya. Sekarang mau roba lagi bila bekas itu uang langsung ke orang tua. Lalu yang sudah buat dia pun itu barang banyak-banyak dia rugi percuma karena ada muti dia rugi sudah 500 juta. Siap barang-barang itu. Nah, sekarang mau kasih di orang tua, kalau tidak bangkrut. Dan kita semua ini sebagai anak besar dari air susu mama. Dan untuk menjelaskan air susu mama itu saya jelaskan begini, dalam bentuk ini yang saya mau katakan. Uang orang tua, uang anak-anak. Uang anak-anak belum tentu uang orang tua. Orang tua dia kasih uang untuk semua. Tetapi anak-anak sudah berkeluarga, dapat anak mantu yang baik-baik. Yang dengan mertua berkelahi tiap hari, hati-hati. Dan mertua itu dalam foy juga. Dia ukur anak mantu dengan uang. Kalau tiap akhir bulan transfer ke rekening, anak mantu yang paling bagus. Tapi tidak pernah kasih. Lu buruk sampai mati. Betul kah? Mama Tuhan terdaan ini macam kebetul. Itu air susu. Lalu yang kedua air keringat. Saya tahu Tante pun susah. Saya tahu karena waktu saya di katedral Tante selalu ke sana. Itu air keringat. Karena janda. Om sudah meninggal, Tante dengan caranya untuk membiayai adik-adik saya yang kemudian ini jadi orang sampai sarjana. Inilah seorang janda luar biasa, sampai menyekolahkan beberapa adik saya menjadi sarjana. Itu saya bangga sekali dengan Tante ini. Jadi memberi yang luhur yang pertama, adik saya Bruder Apollo persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua air susu, yang ketiga air keringat. Luar biasa. Ini bukan saya mau memuji-muji Tante ini, tetapi ini fakta, nyata. Kami semua alami. Waktu kuburkan saya bilang, rumah waktu di kompleks SD Kanela sana dan di sini, ini rumah semua orang pintar yang datang dari atas. Semua orang yang sekolah di Atambua, sekolah di Betun, sekolah di Kupang, sekolah di Jawa. Rumah ini menjadi rumah orang pintar. Semua hal taruh di sini. Orang dari atas itu tidak boleh orang banyak. Yang dapat sarjana semua, berapa? Rumah ini. Tidak lolos. Ini yang duduk dong. Semua, termasuk yang omongan. Rumah ini macam terminal. Terminal untuk orang dari atas. Dan saya heran Om dan Tante tidak marah. Saya heran sampai 2 orang semua meninggal. Luar biasa.
Bukan hanya kenalan kanun, semua saya dari atas yang mau titip apa, rumah ini menjadi terminal. Luar biasa. Ini kita menjadi ongkos belajar untuk kita semua. Bahwa hidup ini harus memberi dan terus memberi. Dan saya yakin sungguh tidak masuk neraka itu Tuhan Allah, tidak masuk surga itu Tuhan Allah, kita pertanyakan dia pun kebaikan. Betul. Apalagi didikan SSPS. Ini yang di sini. Doa jangan. Kita libur hari Minggu, saya tidak masuk misa satu kali frater. Tidak masuk misa karena saya ini macam muder saja. Memang itu SSPS pendidikan. Nah, saya kadang-kadang tante ini muder atau apa? Kamu mau bilang apa? Karena yang nama Rafu ini orang bahaya semua dengan luang. Kan dia saya pun bapak itu mereka kedua 11-12. Berhadapan dia dua orang ini, kecuali hanya di sebelah kiri saya ini bisa. Saya agak susah. Karena marah-marah sungguh-sungguh, tapi baik-baik sungguh-sungguh. Itu yang saya juga kadang-kadang dua orang ini kenapa? Yang sulung begitu, yang bungsu juga begitu. Ini bungsu, bapak saya itu sulung. Tapi karena mereka pun karakter demikian, anak-anaknya jadi orang, itu memang luar biasa. Ternyata yang keras tidak selamanya buruk. Sekarang kaum manja itu semua buruk. Itu guru, bahkan anak di Kupang itu murid bisa tendang guru itu. Itu sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siswa tendang guru, baru perempuan lagi. Ini tidak bisa diterima. Jadi karakter sudah hilang. Karakter yang baik. Ini menjadi tantangan besar untuk kita Bapak Ibu. Guru saya ditendang dulu, sebut guru pun nama, di pemuka kita lihat kita lari, apalagi lihat di pemuka. Sekarang murid tendang guru. Karena apa? Karena saya mesti keluar ini. Karena ini. Karena ini. Karena dia bergaul dengan besi bodok ini, nilai kemanusiaan hilang. Saya tidak katakan ini tidak baik. Ini harus tahu supaya kita tidak gaptek. Tetapi kapan, di mana, dengan siapa. Tapi kalau 24 jam begini, saya rasa kita ini orang gila baru semua. Dan hasilnya yang siswa tendang guru itu. Ini contoh konkret. Jadi memberikan yang terburuk untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, berdasarkan kedua bacaan yang tadi diberikan kepada kita sekalian dan saya sudah jelaskan berkali-kali, menutup renungan saya ini, saya mau katakan begini. Ini mau pantun atau apa terserah kamu menilai. Tapi saya mau katakan begini. Jalan-jalan ke Naresa, ikut misa 40 hari, suka memberi masuk surga, suka kikir masuk neraka. Tuhan memberkati. Amin.